Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qani arsyadakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Pada pertemuan kita kali ini, di siang hari ini Allah pertemukan kita kembali di taman surga, di majelis ilmu dan di taman orang-orang saleh insyaallah, yakni setidaknya di taman orang-orang yang berupaya berusaha untuk menjadi orang-orang saleh sehingga perlu mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, taman dari orang-orang yang saleh. Pada pertemuan kita kali ini, sebelum masuk bab baru, bab takwa, satu hadis lagi kita bahas dari bab muraqabah, yakni hadis yang ke-67 dari kitab Riyadhus Shalihin atau hadis ke-8 dari bab al-muraqabah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Ini hadis yang sudah sangat terkenal, tapi tidak mengapa kita ingatkan lagi. Ini hadis juga terdapat di dalam Arba'in An-Nawawi hadis yang ke-12 ya. Adapun di kitab Riyadhus Shalihin dimasukkan di bab al-muraqabah. Hadis yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebagusan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah baginya. Sering kita singgung hadis ini, tetapi kita coba membahas dari alur hadis ini. Kalau biasanya ini adalah bagian dari satu alur pembahasan, tapi ini di kali ini sebagai inti dari pembahasan ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sudah kita ketahui beliau adalah, nama aslinya siapa namanya? Kita bahas kitab Riyadhus Shalihin sudah hadis yang ke-67 dan Abu Hurairah sudah disebut lebih dari 10 kali ya. Karena beliau adalah sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya, satu-satunya yang diberi gelar Sahibul Uluf, sahabat yang memiliki ribuan hadis, 5.374 hadis diriwayatkan Abu Hurairah. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Dari mana dia? Dari Arab yang jelas ya. Ad-Dausi, dari suku Daus. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya. Baik. Abu Hurairah ini kunyah dari mana? Hurairah, apa makna Hurairah? Ya, kucing kecil, isim tasghir dari Hirah yang menjadi Hurairah ya. Kalau isim tasghir, jadi itu rumusnya dari fa'ala menjadi fu'ail ya, atau fa'lum menjadi fu'ail ya. Kayak Umar menjadi Umair, Hasan menjadi Husain ya, itu isim tasghir. Bagaimana sudah kita bahas juga bahwa penggunaan kunyah itu
tidak selalu menggunakan nama anak laki-laki, walaupun itu yang paling lazim menggunakan nama anak laki-laki. Seperti kalau para sahabat, mereka gelarannya juga banyak diantaranya menggunakan nama anak laki-laki. Misalnya siapa? Abdullah bin Mas'ud, siapa kunyahnya? Abu Abdurrahman. Ya. Siapa lagi? Abu Ubaidah, ya, bin Jarrah. Nama anak, ya, laki-laki. Siapa lagi? Di kalangan 4 mazhab pakai nama anak laki-laki juga. Ya. Bahkan 4 mazhab ini kunyahnya yang 3 ini sama. Yang beda satu aja. Ya. Yang beda cuman Abu Hanifah. Ya. Nu'man, ya. Abu Hanifah. Yang 3 yang lainnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini kunyahnya semua sama. Apa kunyahnya? Abu siapa? Tidak pernah dengar. Nah, makanya ini penting nanti kalau kita mendengar waqala Abu Abdillah. Abu Abdillah berkata. Siapa Abu Abdillah yang dimaksud? Nah, itu nanti harus melihat siapa ini yang berbicara. Yang berbicara ini mewakili madhab siapa. Dari situ nanti akan diketahui Abu Abdillah siapa yang dimaksud. Karena Imam Malik itu kunyahnya Abu Abdillah. Kemudian Imam Syafi'i kunyahnya juga Abu Abdillah. Imam Ahmad juga kunyahnya Abu Abdillah. Hanya satu aja yang beda, Abu Hanifah. Ya. Yang lain menggunakan kunyah apa? Abu Abdillah. Ya, bapaknya Abdullah. Kadang juga menggunakan nama anak perempuan. Seperti ada yang ngasih contoh di kalangan sahabat menggunakan nama anak perempuan. Apa? Abu Hafsah atau Abu Hafiz. Dia adalah Umar ibn Khattab. Ada lagi Tamim Ad-Dari. Ya, kunyahnya siapa? Abu Ruqayyah. Nah, jadi boleh menggunakan kunyah nama anak perempuan seperti Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Ya. Kemudian boleh juga menggunakan nama keponakan karena tidak memiliki anak. Ya. Contoh di kalangan sahabat siapa? Aisyah. Siapa kunyahnya? Kunyahnya Ibunda Aisyah siapa? Ummul Mukminin, iya. Tapi ada satu lagi. Ya. Ummu Abdillah. Abdillah siapa yang dimaksud? Abdullah bin Zubair bin Awam. Ya, karena Abdullah bin Zubair itu keponakannya Aisyah. Ya. Zubair menikah dengan Asma bintu Abu Bakar yang dia adalah kakaknya Ibunda Aisyah, maka Abdullah bin Zubair itu adalah keponakan dari Aisyah. Ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu teman-teman saya punya kunyah, maka berikan saya kunyah." Maka beliau katakan, "Iktani bi'ibnik Abdullah." Pakailah kamu kunyah dengan kunyah anakmu, yakni keponakanmu. Karena keponakan seperti anak, ya. Maka kunyah beliau adalah Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Bisa juga kunyah itu dengan menggunakan atau memiliki pengertian sahib, pemilik, ya, atau teman, atau ahli, gitu ya. Seperti Abu Hurairah, dia yang menjadi sahib atau pemilik kucing kecil, sehingga dikenal dengan Abu Hurairah. Bisa juga dengan apa? Kunyah itu dengan personal branding. Ya. Contoh di kalangan sahabat, siapa? Di kalangan musuh sahabat, siapa? Di kalangan musuh Rasulullah ada, ya. Abu Jahal. Apa lagi? Abu Janda. Ya. Itu bukan personal branding, ya. Abu Lahab, ya. Abu Lahab itu juga karena personal branding. Karena saya la narong zatalahab, dia akan masukin neraka yang menyala-nyala. Maka dipanggil dengan Abu Lahab, ya. Begitupun Abu Jahal dikatakan Abu Jahal karena dia dedekatnya jahiliyah. Maka dikatakan Abu Jahal. Itu beberapa pemanaan tentang apa kunyah, ya. Supaya nanti kita paham bagaimana kunyah itu digunakan, ya. Baik.
Beliau Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Tanda kebagusan Islam seseorang. Dari sini kita tahu bahwa ternyata orang dalam berislam itu bertingkat-tingkat, ya. Orang dalam berislam itu bertingkat-tingkat, ya. Ada yang biasa saja, ada yang kurang, ada yang itu bisa dibilang ke arah sempurna, sangat bagus, ya. Nah, tanda yang disebut di sini adalah tanda kebagusan Islam seseorang, yang keislamannya bagus, ya. Nah, di sini juga mungkin timbul pertanyaan, kenapa ini masuk di bab muraqabah, ya. Maka kata Hasan di sini, ya, kita menjadi kalau Hasan itu baik, tapi kalau berbuat baik namanya ihsan, ya. Nah, di mana ihsan? Ihsan itu bisa dipandang dari dua sisi, yakni dari sisi apa yang di hati, ya, dari sisi keyakinan, ya, juga dari sisi tingkatan. Ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ya. Ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril tentang Islam, tentang iman, dijawab, lalu beliau bertanya, Jibril bertanya, fa akhbirni 'anil ihsan, beritakan kepadaku tentang ihsan. Maka beliau menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan kau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, dan jika kamu tidak melihatnya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Berarti praktek muraqabah dalam hati itu adalah pengertian ihsan tadi, ya. Praktek muraqabah dalam hal hati apa itu? Beribadah merasa diawasi oleh Allah. Adapun praktek muraqabah dalam hal perbuatan adalah hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna. Nah, itu kenapa hadis ini masuk di bab tentang muraqabah, ya. Orang kalau dia muraqabahnya baik kepada Allah, maka hatinya dia begitu beramal itu merasa diawasi oleh Allah. Pada saat melakukan amal soleh dia akan bersemangat, karena dia tahu misalnya dalam keadaan sholat, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin, Allah yang melihat kamu di saat kamu berdiri untuk sholat. Maka berdirinya pun dia berdiri dengan bersemangat, ya, bukan dalam keadaan wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ya, seperti orang-orang munafik. Kalau dia dalam keadaan berdiri salat, dia berdiri dengan malas, ya. Kenapa malas? Karena saat dia apalagi sholat malam sendirian, nggak ada yang lihat, maka orang-orang munafik itu malas, ya. Orang-orang munafik malas karena ketika dia sholat semangatnya kalau dilihat orang, ya. Maka kalau sendirian, ya, atau itu menjadi hal yang biasa tidak istimewa, maka dia malas sebenarnya, hanya karena dia biar kelihatan dia ikut sholat, sehingga dia ikut sholat tapi dalam keadaan malas. Nah, adapun orang-orang beriman, orang-orang sampai pada tataran ihsan, ya, karena dia mengetahui alladzi yaraka hina taqum, dia Allah yang melihat kamu pada saat kamu berdiri sholat, ya, dia akan bersemangat, ya, ketika menjalankan sholat. Berdirinya itu dia dalam posisi dia sedang betul-betul berhadapan dengan Allah, ya. Betul-betul Allah sedang melihat dirinya, sehingga dia akan fokus, ya. Dia nggak akan nyambi, ya, baik fisik maupun pikirannya, fokusnya, kecuali hanya memang fokusnya adalah kepada Allah, ya. Wa taqallubaka fis sajidin, maka dia ketika bersujud pun juga betul-betul tumakninah, ya. Bahkan dia tahu sujud itu posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dia akan perbanyak doa di saat sujud. Fa'aktiru doa, perbanyak doa di saat sujud. Bukan kalau berdoa dengan cara sujud, bukan. Tapi ketika kamu bersujud maka perbanyaklah
doa. Bisa dipahami ya? Kalau kita mau berdoa dengan doa-doa mutlak, maka caranya dengan mengangkat kedua tangan, bukan dengan sujud. Saya mau doa atau sujud, bukan ya. Nah, tapi kalau kita pas sholat, kemudian posisi sujud, nah ketika itu kita berbanyak doa. Fa'aktsiru doa, perbanyak ya. Dan itu adalah merupakan apa ya? Jalan paling dekat ya dari menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu adalah atau dengan kata lain ya sebenarnya masalah-masalah jalan keluar kita itu seberapa dekat jidat kita dengan apa? Dengan tempat sujud. Ya, makin kita banyak sujud, banyak berdoa di saat sujud, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan dan mengabulkan permohonan-permohonan kita. Karena itu adalah posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Nah, itu muraqabah di hati ketika dia melihat, dia merasa bahwa Allah melihatnya. Karena Allah melihatnya, maka dia juga di dalam hatinya ada rasa takut, ya, ada rasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, maka orang yang muraqabahnya baik, ya, dia karena betul-betul yakin, sadar Allah mengawasinya, dia tidak berani, ya. Karena Allah bahkan mengetahui khianatnya pandangan mata, keliriknya seseorang pun Allah tahu, ya. Apalagi yang dia benar-benar melakukannya, maka ada rasa takut dia yang mencegah dia dari melakukan satu kemaksiatan tatkala dia sadar Allah melihatnya, ya. Nah ini ihsan, praktek ihsan yang terkait dengan hati. Adapun praktek ihsan yang terkait dengan apa? Dengan perbuatan adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah. Dan keduanya ada hubungannya. Ya. Orang yang hatinya dia senantiasa merasakan pengawasan Allah, maka perbuatannya pun juga akan menyesuaikan. Dia tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak dipantas, ya. Melakukan hal yang tidak pantas saat dia melakukannya dilihat oleh Allah. Padahal dimanapun dia berada, selalu dia sadar Allah mengawasinya. Maka apa yang dilakukan senantiasa sesuatu yang memang betul-betul pantas untuk dilihat oleh Allah, ya. Sehingga setiap apa yang dikerjakan adalah hal-hal yang bermanfaat. Dia malu kalau melakukan hal-hal yang tidak untuk itu, ya. Hidup diberikan oleh Allah untuknya, ya. Dia hanya melakukan apa-apa yang memang berhubungan dengan tugas dia sebagai seorang hamba, ya. Makanya di sini disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Apa sih yang didapat kalau seseorang kemudian meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya? Atau apa sih yang didapat oleh seseorang ketika dia bisa melakukan ihsan ini? Ya. Apa sih yang didapat ketika seseorang itu bagus keislamannya? Ketika seseorang bagus keislamannya, maka di samping dia akan terjaga semangatnya di dalam melakukan ketaatan, terhindar dari kemaksiatan, maka setiap amal soleh yang dikerjakan pun juga bernilai 700 kali lipat, ya. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, idza ahsanal abdu islamuhu, apabila bagus keislaman seseorang, ya. Jadi ini berlaku hanya bagi yang bagus keislamannya, ya. Fa kullu amalin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalihha ila 700 dhifin. Maka setiap amal kebaikan yang dikerjakan dilipatkan untuknya 10 sampai 700 kali lipat. Semakin bagus keislamannya, maka semakin dekat ke kelipatan 700 kali lipat. Maka orang yang fake, dia semua waktu-waktu dalam satu harinya dia lakukan semua memang bermanfaat, maka dia adalah orang yang bagus keislamannya, ya. Yang setiap pahalanya, setiap apa yang dikerjakan, termasuk sholatnya, sedekahnya, zikirnya, ya, senyum zikirnya, senyum apa sedekahnya,
Anak kadang juga senyum itu bernilai sedekah, atau sedekahnya dengan istrinya, ya, apapun yang dikerjakannya itu dilipatkan 700 kali lipat. Spesial bagi siapa? Bagi orang-orang yang bagus keislamannya. Idza ahsanal abdu islamu. Apabila seorang hamba itu bagus keislamannya, ya, maka dilipatkan pahalanya sampai 700 kali lipat. Nah, itu yang didapat. Nah, supaya itu kita dapatkan, bagaimana dalam satu hari itu setiap amal yang kita kerjakan pahalanya 700 kali lipat, ya. Tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan apa-apa yang tidak berfaedah. Nah, tinggal kita kemudian pembahasan, ya, apa yang ditinggalkan, apa maksud meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah, ya. Yang ditinggalkan dalam perkara yang tidak faedah ini, ya, tidak ada penyebutan khusus, mengandung pengertian umum. Bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa akal pikiran, kemana apa yang dia pikirkan, ya, itu semuanya berlaku. Jadi tanda kebagusan Islam seseorang itu, satu, dia tidak mengucapkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Dia tidak mengucapkan kecuali yang jelas memang ada manfaatnya, ya. Kedua apa? Dia tidak berpikir, tidak memikirkan, ya, tidak pikirannya tidak jalan kemana-mana, ya, kecuali dia kontrol, dia memikirkan sesuatu yang ada manfaatnya. Yang ketiga apa? Dia pastikan apa yang dia perbuat dengan amal perbuatannya itu sesuatu yang memang ada manfaatnya, ya. Berikutnya juga dari sisi penggunaan waktu. Di setiap waktu berjalan dalam satu hari, dia pastikan bahwa apa yang dia kerjakan itu sesuatu yang memang ada manfaatnya, ya. Sesuatu yang mengandung unsur pahala. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Nah, maka kita nanti bisa rinci satu-satu. Dari ucapan itu ada yang berfaedah, ada yang tidak berfaedah. Bahkan ada seseorang yang dengan satu ucapan itu kemudian dia ditenggelamkan ke dalam neraka, ya, sampai 70 musim. Artinya dengan satu ucapan itu masuk nerakanya itu dalam banget, ya. Maka kita harus hati-hati dengan ucapan kita, ya. Jangan mengatakan sesuatu kecuali apa? Memang itu sesuatu yang bermanfaat, ya. Maka apa yang muncul dari lisan kita ini kita kontrol, ya. Baik itu sesuatu yang berhubungan dengan zikir-zikir kita pribadi, atau ucapan kita tatkala berkomentar, berinteraksi dengan orang lain, ya. Paling tidak ini kayak mau merasakan atau menyajikan masakan itu dicipi dhisik gitu, ya. Oh, kasinen ya jadi kayak ini, ya. Ya jangan dikasih ke orang lain. Dibikin bagaimana supaya pas rasanya, baru dikasihkan ke orang lain, ya. Jadi kalau kita mau ngomong apa, jangan langsung cul, tapi dirasake awake dhewe sik. Kini aku dingonokne kira-kira piye gitu loh, ya. Rasane apa ya seger-seger wae apa ana merampange, ya. Nah, kalau ternyata aku nek krungu kaya ngono ora penak, ya. Ya piye supaya saya melakukan hal yang sama. Karena tanda kesempurnaan Islam seseorang apa? Tanda kesempurnaan Islam seseorang itu, tanda kesempurnaan, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ya. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia memperlakukan saudaranya apa yang dia suka dia diperlakukan dengannya, ya. Itu tanda kesempurnaan iman seseorang. Kalau dia suka diperlakukan baik, maka dia berbuat baik kepada, ya, saudara muslimnya, ya. Kalau dia tidak suka diperlakukan buruk oleh saudaranya, maka dia juga tidak berlaku buruk kepada saudaranya. Kalau dia tidak suka dikatai oleh saudaranya dengan kata-kata yang
dengan diksi yang tidak menyenangkan, maka dia juga tidak menggunakan diksi yang tidak menyenangkan untuk saudaranya. Ya. Nah, ini berhubungan dengan orang lain. Ya. Jadi kalau rumusnya kalau kita mau melontarkan ucapan itu dicip kira-kira rasanya piye gitu ya. Ya, karena pada ucapan itu ada rasanya gitu ya. Ada taste-nya gitu ya, ada ya. Maka di antara ucapan ada istilah pedas, ya, ada istilah apa? Empu kan gitu kan. Wah. Ana ucapan sing mari seret ya ana gitu ya. Wah, iki tembunge mari seret gitu ya ada ya. Ana tembunge empuk ya ana ya. Ana sing apa? Tembunge pedes ya ana gitu ya. Nah, ya sebagaimana soal rasa itu berikan kepada yang pas gitu ya. Karena tidak semua orang benci pedes ya. Ada juga yang nek ra ana pedese ra ana. Ya, ada sensasinya. Memang dia suka dengan yang pedas juga ada. Tapi ala kulli hal ya kita harus tahu siapa yang kita ajak bicara dengan bahasa seperti apa, intinya bagaimana apa yang kita ucapkan adalah sesuatu yang maslahat ya. Termasuk dalam hal ini ucapan yang dihukumi sebagai ucapan adalah tulisan-tulisan kita. Tulisan-tulisan kita itu juga sesuatu yang apa? Dianggap sebagai ucapan ya. Maka kalau ada istilah qala Ibnu Hajar, qala An-Nawawi, itu maksudnya apa? Kataba An-Nawawi, Imam Nawawi menulis ya. Walaupun dikatakan apa? Qala ya. Pendapat fulan ya. Ini adalah qaulnya fulan ya, pendapatnya si fulan ya. Dari menggunakan kata qaul itu artinya ucapan. Tapi yang sebenarnya dimaksud adalah apa? Pendapat dia yang dia tulis ya. Maka jari-jari kita ini adalah lidah yang bertulang. Ya. Hati-hati dengan lidah yang bertulang. Ya. Ilap ning ana balunge iku ya bahaya. Ya. Jadi yang bahaya bukan sekedar lidah tak bertulang, lidah yang bertulang ini juga bahaya. Nulis, ngomen, ya. Ngomen saudaranya di Palestina malah nyelekit, gitu ya. Ini hati-hati dengan apa? Jari-jari kita ini karena ini lidah apa? Yang lidah yang bertulang ya. Sampai kalau kita tidak ada manfaatnya, nulis apa? Ya sudah, tidak usah nulis. Pastikan nulis itu sesuatu yang memang mengandung kemanfaatan. Diukur dulu ada manfaatnya atau tidak ya. Ucapan udah ya. Perbuatan juga seperti itu ya. Berjalan, duduk, apapun yang sedang kita dan akan kita lakukan, pastikan itu sesuatu yang bermanfaat ya. Makanya ini kembali kepada kemarin kita bahas muhasabah, ada muhasabah qabla al-amal ya. Muhasabah sebelum beramal itu pastikan memang sesuatu yang bermanfaat. Ya. Kita tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ya. Dulu apa ini? Seseorang ketika lihat bangunan yang mewah, megah ya. Dia kemudian mengatakan, "Wah, bangunan kok apik men." Nah, kemudian dia sadar iki mau terus manfaatnya apa ya? Ngomong kayak ngono manfaatnya apa? Dia menghukum dirinya dengan berpuasa. Ya. Hanya kayak gitu dihukum dirinya dengan berpuasa. Ya. Kecuali kalau dia ngomong seperti itu nanti mau bikin untuk ini inspirasi ini, ada manfaatnya ya. Tapi ketika dia juga bukan seorang ahli bangunan yang nanti mau bangun begitu memang tidak ada manfaatnya. Dia kemudian dia sadari, aku mau ngomong ngopo ya, manfaatnya apa gitu loh ya, pengaruhnya apa, nggak ada pengaruh apa-apa, nggak ada guna apa-apa, maka dia hukum dirinya ya. Ini kelasnya dulu para salaf seperti itu ya. Apalagi dalam hal perbuatan-perbuatan yang itu banyak menyita waktu ya. Udah menyita waktu, udah gitu kemudian dan mengorbankan sesuatu yang lebih utama ya. Mengorbankan sesuatu yang apa? Yang tidak bermanfaat. Maka kita pahami bahwa tipu daya setan itu banyak tingkatannya ya. Dari yang paling kasar, dari orang yang paling memang menyimpang, itu godaannya itu sesuai dengan tingkatannya. Selalu ada cara bagi setan bagaimana untuk apa? Memerangi manusia. Cara yang paling kasar ya iqa'uhum fi syirki abil kufri. Jadi manusia dijerumuskan kepada kesyirikan atau kepada kekafiran. Ya. Dijerumuskan kepada kekafiran atau kesyirikan. Ya.
Kalau dulu orang-orang Arab itu kan dihadirkannya berhala, ya. Ya. Itu pertama kali yang menghadirkan adalah Amr bin Luhai, ya. Amr bin Luhai dia yang pertama kali menghadirkan berhala. Dulu dia ketika di Syam, ya. Jadi sebelumnya pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu kan tauhid tegak, gitu ya. Tauhid tegak. Orang-orang itu bertauhid. Ya. Orang-orang Arab terutama, karena orang Arab itu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi di masa Amr bin Luhai itu dia pas pergi ke Syam, lalu mendapati ada patung-patung yang disembah. Kemudian dia berpikir, ya, ini kayaknya kalau saya bawa ke Arab nanti viral, gitu ya. Ini nanti bisa jadi terkenal, bisa jadi apa? Trendsetter, gitu ya. Akhirnya dia bawa ke Arab dan ternyata kemudian laris. Banyak orang kemudian apa? Menyembah berhala ini, ya. Makanya Nabi katakan, ra'aitu Amr bin Luhai yajuru qusbahu finnar. Saya melihat Amr bin Luhai sebagai pelopor kesyirikan di Arab ini, dia menyeret-nyeret ususnya itu di neraka. Ya, karena dia adalah pelopor dari kesyirikan. Ya. Nah, jadi pertama kali setan menggoda, dirumuskan manusia kepada kesyirikan. Karena kalau sudah syirik udah finnar, ya. Sintani mujibatan, dua hal yang pasti. Tidak bisa ditawar lagi harga mati. Man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah pasti masuk neraka. Wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pasti masuk surga. Nah, maka dengan menggoda manusia supaya dia melakukan kesyirikan, udah, ya, sukses. Karena itu tujuannya. Ya, target akhirnya itu syaitan itu yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, menggiring orang-orang yang menjadi pengikutnya supaya masuk ke dalam neraka sa'ir, ya. Langsung ke syirik bisa syirik, kepada kafiran bisa kepada kafiran. Ya, untuk orang-orang yang lolos dari jeratan kesyirikan dan kekafiran, itu pakai cara yang lain, ya. Orang-orang yang lebih dekat kepada kesyirikan tapi belum mau melakukan kesyirikan, diturunkan tensinya kepada hal-hal yang yakni iqa'uhum fil bid'ah, ya, dijerumuskan kepada hal-hal yang sifatnya itu bid'ah, ya. Segala bid'ah yang mengada-ada dalam perkara agama ini nanti larinya kepada kesyirikan, ya. Maka kita lihat orang-orang yang rajin melakukan kebid'ahan biasanya yang alam pikirnya itu apa? Bongsok kesaktian, sing aneh-aneh yang tidak masuk akal, yang tidak masuk dalil juga, ya. Nah, perkara-perkara bid'ah, sing seneng poso sing aneh-aneh, gitu ya. Poso pati geni, gitu ya. 7 hari 7 malam tidak pakai cahaya, keluar jadi Dracula, gitu ya. Ya, nanti cahaya kan Dracula, ya. Nah, apalagi poso ngeleng, ya, berada di bawah tanah, poso ngalong, ya, kujengan apa, ya, petang keri anang duruit, gitu ya. Poso ngalong itu, ada poso ngerawot, makan apapun kecuali nasi, ya. Aspal ya penuh nang doyan, ya. Ngerawot. Ada lagi poso apa? Ya, poso putih. Nah, poso putih ini sing dipangan sing putih-putih tok, gitu ya. Asal putih boleh dimakan, keramik ya itu, gitu ya. Nah, jadi poso sing aneh-aneh untuk mendapatkan yang aneh-aneh. Yang gitu itu biasanya nanti apa? Mendekat kepada kesyirikan, ya. Kalau belum mau syirik enggak apa-apa, dirumuskan kepada hal yang bid'ah. Nah, orang yang tidak mau bid'ah dijerumuskannya kepada apa? Iqa'uhum fil kaba'ir, dijerumuskan kepada dosa-dosa besar, ya. Enggak mau kafir enggak apa-apa, tapi jerumuskan dia ke dosa-dosa besar, ya. Tapi nanti sebenarnya targetnya sama. Orang kalau sudah terbiasa melakukan dosa-dosa besar, ya, selagi dia masih melakukan dosa besar dengan kesadaran ini dosa, dia statusnya sebagai seorang yang berdosa, ya. Tapi kalau dia sudah terbiasa hingga kemudian nanti pada tataran menganggapnya halal, ini ora popo, daging babi ora popo, maunya mergo seneng tok, tapi kemudian apa? Menganggap itu tidak berdosa, maka dia sudah kafir. Karena siapa yang menghalalkan
apa yang jelas-jelas haram dalam Islam, maka dia telah kafir. Ya. Udah jelas secara hukumnya, tidak ada keraguan lagi, dia juga sudah tahu ilmunya. Itu sesuatu yang haram, tapi kemudian dia mengatakan dan meyakini itu menjadi halal. Nah, itu bisa menjadi kafir. Ya. Untuk orang-orang yang tidak mau bid'ah, tidak mau apalagi tadi melakukan dosa besar, ya, maka masih ada cara yang lain. Ya. Tapi kalau sudah melakukan dosa besar, hati-hati ini. Kalau tidak segera bertaubat, ya, sebenarnya dosa itu al-maksiyah baridul kufri kama annal qublah baridul jima'. Ini ungkapan orang-orang Arab bahwa dosa itu sebenarnya merupakan perantara menuju kekafiran. Sebagaimana ciuman itu menuju ke jima'. Orang kalau sudah mencium itu biasanya kemudian ya arahnya ke jima'. Sama orang kalau sudah mencicipi apa yang namanya dosa-dosa besar, itu dekat sekali kepada kekafiran. Ya. Tapi kalau ternyata ada di antara hamba-hamba Allah, dia selamat dari dosa besar, setan tidak kehabisan cara. Ya. Maka diturunkan tensinya. Ya. Nek ora gelem dosa gede apa-apa. Ya. Ya wis tindakno dosa-dosa cilik. Ya. Yani isghaluhum bisaghair. Ya. Jadi disibukkan dengan dosa-dosa kecil. Ya memang dosanya kecil, tapi dia suka dengan itu. Ya. Suka dengan dosa-dosa kecil. Ya. Padahal dosa kecil itu ya, bisa menjadi besar dengan beberapa kondisi. Satu, dia menganggapnya kecil atau meremehkan dosa kecil itu. Ya. Makanya Nabi ingatkan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Ya. Waspadai olehmu, hati-hati kamu terhadap dosa-dosa yang disepelekan, yang dianggap remeh. Kenapa? Dosa-dosa kecil itu seperti perumpamaan satu kabilah dalam perjalanan yang setiap satu orang dia membawa satu ranting. Ya, satu ranting memang tidak bisa memasak makanan. Ya, sampai masak tidak bisa. Tapi ketika satu ranting yang dibawa satu orang digabung dengan satu ranting, digabung lagi dengan satu ranting yang dibawa oleh orang yang lain, maka ketika berkumpul ranting-ranting tadi, maka sudah cukup untuk memasak makanan. Dosa kecil, satu dosa kecil memang dia belum membinasakan, tapi ketika dia tidak segera bersihkan, ya, dia melakukan lagi dan lagi, maka itu menjadi besar dan sudah cukup membinasakan dirinya. Sudah cukup baginya untuk masuk ke dalam neraka dengan memperbanyak dosa-dosa kecil. Ya, makanya ada ungkapan yang indah di kalangan para salaf. Mereka mengatakan laisas saghair ma'al israr. Bukanlah dikatakan dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada istilah dosa besar ma'at taubah kalau diakhiri dengan taubat. Ya. Jadi jangan remehkan dosa-dosa kecil. Ya. Karena dosa-dosa kecil tadi, ketika sudah dilakukan seseorang, setan akan ngomporin terus, sehingga terkumpullah dosa-dosa kecil tadi menjadi dosa besar. Kalau sudah melakukan dosa besar, ya dekat pula kepada kekafiran. Semua arahnya ke situ. Ya. Sementara saja dia akan menggoda dari apa yang memungkinkan. Ya. Dari sisi tingkatan dia sampai di mana. Ya. Oh kira doyan dosa gede, ya apa-apa, dosa cilik ning akeh gitu loh. Ya. Maka kita jangan dalam hal untuk kita tinggalkan, jangan bedakan dosa kecil dosa besar. Ya. Membedakan kita itu sebenarnya dari sisi fikih saja. Dia nanti ada cara penebusnya lebih khusus dan sebagainya. Tapi asal itu larangan, asal itu sesuatu yang haram, tinggalkan. Ya. Nah, baik. Ini saya ulang ya, bagaimana setan menggoda manusia. Pertama apa tadi? Menjerumuskan kepada syirik atau kekafiran. Kalau tidak bisa, dengan menjerumuskan kepada bid'ah. Tidak bisa menjerumuskan kepada dosa besar. Tidak bisa dengan dosa-dosa kecil. Kalau ternyata ada orang-orang yang bahkan untuk dosa kecil pun dia tidak mau,
Dia tergolong orang yang kalau mau berbuat ini dosa nggak tat? Dosa, oh dosa, ya wis, itu ya. Dia nggak mau melakukan, ya. Misalnya begitu, bukan berarti dia sudah selamat dari godaan setan. Setan masih punya jerat khusus, ya. Masih punya saringan untuk ini, ya. Apa itu? Orang yang tidak mau melakukan dosa-dosa walaupun itu dosa kecil, maka jurus setan adalah isghaluhum bil ibahah, menyibukkannya dengan perkara-perkara yang mubah, yang tidak ada manfaatnya, ya. Oke, yang dikerjakannya itu sesuatu yang hukumnya mubah, tapi ketika dia sibuk terus dengan yang mubah, dia akan kehilangan banyak keutamaan. Dan sebenarnya yang dituju setan juga, orang kalau sudah senang dengan yang mubah, maka nanti akan ketungkul. Ketika dia ketungkul, apa ketungkul? Wangen. Terlena, ya, keenaan dengan sesuatu yang mubah itu, jatuhnya nanti adalah tarkul wajibat. Dia akan meninggalkan kewajiban, ya. Kepenaan sekak, oke, sekak itu misalnya dianggap mubah, ya, walaupun menurut Imam Syafi'i, dalam Syafi'ah ini dimasukkan ke dalam kategori dosa, ya. Yang lain mengatakan mubah, taulah itu dikatakan mubah, ya, sekedar bermain sekak. Kalau sudah keasikan sekak, ya, kira-kira kalau sudah mendengar adzan, tapi ini kira-kira 3 langkah lagi menang, ya, sekak gitu ya, sudah selesai, ya. Kira-kira lanjut atau lanjut? Ya, lanjut, ya. Wong durung remis kok, ya, durung rampung, durung sekak, ya, tanggung, ya. Nah nanti kalau sudah sampai selesai, ya, atau mungkin remis, masa ya saya ini apa sak mono sak mene rano sing menang, harus dibuktikan, harus ada yang siapa yang menang di antara kita selesaikan secara jantan, ya. Remis ini bukan solusi, ya. Jadi harus diulang lagi, misalnya, ya. Nek menang gimana? Sing kalah urung trimo, ya. Baleni nek aku urung trimo aku, baleni meneh. Ya, akhirnya apa? Dia meninggalkan kewajiban. Itu yang dituju. Maka perkara-perkara mubah ketika itu dilazimi sampai orang itu keenaan, maka jatuhnya kepada meninggalkan kewajiban atau menelantarkan kewajiban, yang itu kemudian bernilai dosa. Sama aja, semua nanti ditarik ke atas, ya. Maka tanda berpalingnya Allah kepada seorang hamba ketika Allah biarkan hamba itu melakukan hal-hal yang tidak berguna, ya. Jadi apa ya? Allah ketika menyembelihkan hambanya itu, tandanya apa? Dibiarkannya hamba itu menyembelihkan Allah, ya. Menyembelihkan haknya. Kenapa? Dia sibuk dengan dirinya, ya. Dia sibuk dengan perkara-perkara yang sesuai dengan keinginannya. Iya, mungkin itu tidak berdosa, tapi setidaknya dia telah apa? Melupakan, ya, haknya Allah. Karena dia tidak berbuat itu bukan untuk Allah, tapi untuk apa? Apa yang sesuai dengan keinginannya. Iya, walaupun tidak dosa, tapi dia tidak memberikan yang terbaik untuk Allah, ya. Tidak menggunakan waktu apa-apa yang bernilai pahala di sisi Allah, ya. Maka isghalu bil ibahah ini juga merupakan sesuatu yang berbahaya, ya, bagi orang yang menyadari. Makanya setiap kali kita tidak berbuat, pastikan apa? Itu sesuatu yang bermanfaat, ya. Harta perkara-perkara yang secara asal mubah, maka kita tambahkan niat baik di situ supaya menjadi sebuah kebaikan, ya. Kemudian bahkan untuk orang-orang yang mengerjakan, selalunya dia mengerjakan yang baik-baik yang ada manfaatnya, pun setan masih punya cara untuk menggelincirkannya, ya. Dia masih punya jurus, punya perangkat khusus, ya. Apa perangkatnya? Ini yang terakhir, ya. Pamungkasnya adalah untuk orang-orang yang melakukan hal yang manfaat saja, masih ada godaan setan di dalamnya. Apa itu? Dia akan merusak prioritas, ya. Sehingga dia melakukan hal-hal yang iya ada manfaatnya, tapi dengan mengorbankan yang lebih utama, ya. Makanya nanti kita juga perlu sebenarnya waktu khusus belajar tentang fikih aulawiyat, ya, fikih prioritas. Gimana ngitungnya, ya? Apa saja yang menjadi variabel pertimbangannya, ya? Ini baik, datang waktu yang bersamaan.
Ya. Mana yang kita ambil? Pernah belajar belum? Ya. Biasanya cuma feeling aja ya, atau mungkin langsung main manfaat madarat. Ya, iya, memang manfaat madarat itu menjadi pertimbangan, tapi itu bukan satu-satunya pertimbangan sebenarnya. Ya, bukan sekedar manfaatnya gede mana. Ya, bukan sekedar manfaatnya gede mana. Ada sebenarnya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ya, mendesak tidaknya, ya, darurat tidaknya, kemudian kemungkinan terjadinya. Itu ada urutan-urutannya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita belajar khusus tentang fikih aulawiyat, ya, bagaimana mengambil prioritas. Karena ini ya jarang dibahas karena apa ya? Dari sisi aplikasinya itu ini adalah untuk orang-orang yang memang sudah menggunakan waktunya dengan hal-hal yang manfaat. Ya, level berikutnya mengambil fikih prioritas. Ya, walaupun sebenarnya belajar fikih prioritas itu penting dan mempraktekannya penting meskipun kita pada beberapa waktu masih kita gunakan yang tidak manfaat, ya. Supaya tidak terjerumus kepada wis apa sing dinggo tuminta apik mung sithik wis ngono salah prioritas gitu ya. Udah sedikit yang dikerjakan dari kebaikan pun salah prioritas, itu nanti juga fatal, ya. Nah, maka ala kulli hal dari segala sisi ini kita nanti perhatikan. Adapun poin di hadis ini adalah bahwa tanda kebagusan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Maka upayakan setiap apa yang kita kerjakan, ya, kita pastikan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Supaya setiap apa yang berlaku dalam setiap tembusan nafas kita itu ada nilai ibadah di sisi Allah. Ingat apa definisi ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Kata yang mencakup untuk seluruh apa-apa yang diridhai oleh Allah. Ya. Kita melakukan itu memang Allah izinkan enggak? Allah ridha enggak kalau kita melakukan hal itu? Ya. Apa-apa yang dicintai oleh Allah. Ini sesuatu yang dicintai Allah enggak perbuatan ini? Ya. Kalau itu sesuatu yang dicintai oleh Allah maka itu bagian dari ibadah. Ya. Minal aqwal, baik itu berupa perkataan, wal af'al ataupun itu berupa perbuatan, ya. Perkataan itu bisa kata hati, bisa kata lisan. Perbuatan bisa perbuatan lisan, hati maupun anggota badan, ya. Adh-dhahirah wal batinah, baik yang lahir maupun yang batin. Maka dengan mempraktekkan ini, ya, dengan ilmu ini kita bisa mewujudkan dalam 24 jam ibadah. Berapa lama? Satu hari 24 jam, ibadahnya 24 jam juga, ya. Karena setiap waktu bisa kita isi dengan hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang ada nilai ibadah. Sampai tidur kita pun kalau dalam rangka mendapatkan ridha Allah, ya, dalam rangka persiapan mengumpulkan tenaga nantinya lebih optimal dalam ketaatan, maka itu bisa bernilai ibadah. Sehingga salaf dulu diantaranya mengatakan, kami menganggap tidur kami sebagaimana sholat kami. Sebagaimana kami sholat berharap pahala, maka tidur kami pun juga berharap ada nilai pahala di sisi Allah SWT. Baik, ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.